Nah, dalam sesi kali ini kita akan bicara tentang sinyal simetri dan sinyal periodik. Pertama, tentang sinyal simetri ya. Ada dua macam simetri, simetri ganjil, simetri genap. Simetri itu seperti cermin. Jadi sinyal kita lihat dari waktu positif dan waktu negatif, dia merupakan cerminan satu sama lain. Jadi satu sinyal kontinu, waktu kontinu disebut ganjil. Kalau xt sama minus dari xt, x minus t. Jadi xt, x minus t itu sebelahnya, kemudian minusnya itu berarti di flip, maka disebut sinyal ganjil. Sinyal genap itu xn sama dengan sinyal untuk waktu diskrit xn sama minus x minus n. Sama dengan continuous time, tapi ini waktunya diskrit. Itu namanya simetri ganjil. Kalau simetri genap, masing-masing murni persamaan, xt itu cerminan dari x minus t, xn itu cerminan dari x minus n. Jadi misalnya ada soal, xt itu 1,5 kali t, kosinus 1,5 kali t. Ini simetri atau tidak, ganjil atau genap? Nah, kalau kita lihat kosinus itu kan, ya itu cerminan ya, satu sama lain di sumbu tegaknya, pada T sama dengan 0, maka ini simetri genap. Sinusoid, sinus, itu simetrinya ganjil. Kalau kosinus 1,5N, ini coba pikirkan ya. Dicoba pakai spreadsheet, dia simetri atau tidak. Nah, pada umumnya sinyal itu jarang memiliki simetri, tapi dalam bagian ini kita nyatakan bahwa setiap sinyal dapat diuraikan menjadi dua sinyal. Satu ganjil, satu genap. Menurut cara seperti ini ya, sinyal itu kita kurangkan dengan dirinya sendiri di flip, bagi dua dia menjadi sinyal genap. Sinyal ganjil, odd. Odd itu ganjil. Kalau sinyal itu dibalik, kemudian dijumlah bagi dua, dia menjadi sinyal genap. Perhatikan, ini sinyal ganjil, ganjil ini genap karena memenuhi persamaan yang tadi itu ya. Kalau kita masukkan ke dalam persamaan ini, dia memenuhi. Dengan cara yang sama, kalau saya jumlah, ini dijumlah, ini dengan ini jadi 2xt, ini dengan ini cancel-cancel, bagi 2 jadi balik lagi xt. Jadi kita perlihatkan di sini bahwa sinyal sembarang itu bisa diurai menjadi sinyal ganjil dan sinyal genap pasangannya ya. Dengan cara yang sama, kita bisa lakukan juga untuk sinyal waktu diskrit yang bisa diuraikan menjadi sinyal ganjil dan sinyal genap dengan cara yang sama. Nah, sekarang ada soal seperti ini. Tentukan komponen dari sinyal genap dan komponen sinyal ganjil dari kedua sinyal ini. Mudah ya. Yang atas ini, untuk mencari ganjilnya, sinyal itu diputar. Jadi mulainya dari 4, jadi 3, 2, 3, 4, 2, 1. Mulai dari sini, 4 pindah ke sini, 3 pindah ke sini, 2 pindah ke sini, balik lagi dengan di-align dia pada R sama dengan 0. Kalau kita ingin menghitung yang genap, kita jumlah kedua sinyal ini bagi 2. Kita dapat komponen genapnya. Kalau kita ingin ganjil, yang atas dikurangkan ke bawah, mengurangi hasil pengurangannya itu dibagi 2, itu sinyal ganjil. Kalau yang kedua, sinyal eksponensial kompleks, seperti apa, mana komponen genap, mana komponen ganjil, ini akan sukar diselesaikan kecuali kita ingat identitas Euler ya. E pangkat Jx itu sama dengan cosinus tambah J sinus X. E pangkat Jx sama dengan cosinus X tambah J sinus X. Jadi xt yang seperti ini menjadi E
pangkat J2T itu sama dengan cos 2T tambah J sin T. Ya, kosinusnya sendiri pasti sinyal genap, sinusnya sinyal ganjil, berarti komponen genapnya itu adalah cos 2T. Sedangkan komponen ganjilnya itu adalah J sinus 2T. Kalau kita sudah tahu caranya, jadi relatif mudah ya. Nah, sekarang kita bicara satu topik yang penting, namanya sinyal periodik. Sebuah sinyal waktu diskrit disebut periodik bila ada sebuah konstanta T, sehingga untuk T kecil dari minus A terhingga sampai plus A terhingga seluruh T kecil, berlaku bahwa sinyal itu kalau waktunya ditambah dengan T besar sama dengan waktu dia sendiri. Jadi xt plus T besar sama dengan xt. Tidak sebuah sinyal seperti ini, kalau dia seperti ini, kita sebut sinyal itu periodik. Kita sebut juga sinyal periodik untuk discrete time itu ya, kalau ada konstanta n semikian rupa sehingga berlaku xn tambah konstanta itu sama dengan xn, besar nilainya. Nah, n atau t yang ini disebut periode. Dan ada banyak periode kelipatan n dan kelipatan t itu periodenya ya. Sehingga nilai yang terkecil dari t dan n yang masih mono ini disebut periode dasar atau periode fundamental. Ini ada soal, diketahui X1T dan X2T adalah periodik dengan periode fundamental masing-masing T1 dan T2. Pada kondisi apakah jumlah sinyal yang penjumlahan dari X1 dan X2 itu periodik dan berapa periode fundamentalnya? Nah, kita bayangkan kalau yang sinyal satu itu periodik, yang satu periodiknya panjang begitu, supaya penjumlahannya periodik, dia akan berjumlah dengan periode baru ya. Periode baru di sinyal yang baru, di mana periode itu adalah periode masing-masing dari sinyalnya. Misalnya, di sini periodenya 2. Satunya lagi periodenya 3. Maka periode berapa yang mengandung periode 2 dan mengandung periode 3? Ya 6, 12, 24, 18, itu kelipatan 2 dan 3 ya. Semua kelipatan 2 dan 3, KPK, itu adalah periode fundamental dari sinyal yang baru. Jadi jawabannya apa? Ya, dia akan periodik kalau periodenya itu KPK dari periode masing-masing, kelipatan paling kecil. Tapi ada tidak kasus di mana penjumlahan dua sinyal periodik tidak menghasilkan sinyal periodik? Coba renungkan, dalam kondisi apa sinyal periodik dijumlah dengan periodik ternyata menghasilkan sinyal yang tidak periodik. Nah, seperti kita sampaikan, kita tertarik ingin tahu berapa besar energi atau daya yang dibawa oleh sinyal ya. Kalau sinyal itu periodik, berarti dia tidak pernah selesai. Energinya tidak terhingga karena durasi sinyal itu tidak terhingga. Tapi sinyal periodik itu dapat memiliki daya yang terbatas, karena kita dibagi waktu, kita cukup menghitung untuk satu periode ya. Jadi kita cukup menghitung daya dalam integral ini sinyal kuadrat untuk periodik dalam satu periode, itu kita dapat sama dengan dayanya sama dengan XRMBS kuadrat. Dan juga dengan cara yang sama kita bisa peroleh daya untuk sinyal discrete time yang periodik. Kita kuadratkan dia punya sampel, kita jumlah cukup untuk satu periode. Jadi sinyal periodik ini disebut sinyal daya karena punya daya yang terbatas. Dia bukan sinyal energi karena energinya tak terhingga. Dan kita bisa hitung dayanya pada cukup menggunakan rumus untuk satu periode saja ya.